Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kelompok kami. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk menonton dan menyimak materi yang akan kami sampaikan hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu nih dengan saya sendiri, Putu Natalia Dewi, absen 13 dengan NIM 22026120100355. Dengan rekan saya yang kedua yaitu Niputu Ririn Ekawati, absen 12 dengan NIM 22026120100354. Dan rekan saya yang ketiga yaitu Made Deswita, absen 14 dengan NIM 22026120100359. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke slide yang pertama. Riset operasi adalah penerapan metode ilmiah untuk membantu kita menyelesaikan masalah yang rumit. Biasanya yang melibatkan banyak faktor seperti manusia, mesin, bahan, sampai uang. Intinya, riset operasi ini membantu kita mengambil keputusan yang paling efisien dan rasional lewat perbandingan melalui strategi atau pilihan yang mungkin dilakukan. Misalnya aja dalam dunia bisnis atau pemerintahan, riset operasi bisa digunakan untuk menentukan kebijakan terbaik supaya hasilnya maksimal tapi tetap hemat sumber daya. Jadi, bisa dibilang riset operasi itu kayak alat bantu berpikir logis buat nyari solusi yang paling efektif dari berbagai kemungkinan keputusan. Selanjutnya, pada slide kedua kita akan membahas sedikit tentang bagaimana sih perkembangan riset operasi itu sendiri. Awalnya, riset operasi muncul sekitar tahun 1940-an di Inggris. Waktu itu dipakai untuk kebutuhan militer pas Perang Dunia Kedua. Tim ilmuwan dan militer bekerja sama untuk mencari strategi yang lebih efektif. Salah satunya dengan memanfaatkan radar dan perhitungan ilmiah buat mendeteksi musuh. Nah, karena hasilnya terbukti efektif, akhirnya riset operasi mulai digunakan juga di bidang lain, seperti ekonomi, bisnis, dan manajemen. Apalagi setelah perang selesai dan industri mulai berkembang pesat. Sejak tahun 1951, riset operasi ini makin luas digunakan untuk bantu perusahaan dan organisasi dalam pengambilan keputusan yang berbasis data dan logika. Jadi dari awalnya cuma buat militer, sekarang konsepnya udah berkembang jadi salah satu fondasi penting dalam dunia bisnis modern. Baik, pada slide ini kita akan membahas tentang perkembangan riset operasi. Ada dua faktor utama yang mendorong perkembangan bidang ini, yaitu kemajuan teknik dan perkembangan komputer. Nah, di mana yang pertama itu ada kemajuan teknik. Dari sisi kemajuan teknik, riset operasi berkembang pesat sejak lahirnya metode simple oleh George Denzil pada tahun 1947. Selain itu, muncul juga berbagai teori penting seperti program linier, program dinamis, teori antrian, dan teori inventories yang berkembang pesat sejak tahun 1950-an. Kemudian yang kedua, perkembangan komputer. Dengan adanya komputer, perhitungan yang dulunya sangat kompleks bisa dilakukan jauh lebih cepat, bahkan ribuan kali lebih efisien dibandingkan secara manual. Inilah yang membuat riset operasi semakin relevan dan aplikatif. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian modal riset operasi. Modal riset operasi ini pada dasarnya merupakan abstraksi dari realitas, artinya kita menyederhanakan sistem yang kompleks supaya bisa lebih mudah dianalisis. Nah, model ini membantu kita memahami hubungan sebab akibat antara berbagai komponen dalam suatu sistem. Adapun yang pertama itu ada iconic atau physical model, di mana jenis yang pertama adalah iconic model atau physical model. Ini merupakan representasi fisik dari sistem nyata tapi dalam skala yang berbeda. Nah, contohnya seperti mainan, peta, atau foto. Model ini bisa diamati secara langsung, tapi biasanya sulit dimanipulasi dan kurang cocok untuk perencanaan yang lebih kompleks. Yang kedua adalah analog model, di mana model ini lebih abstrak, tidak menyerupai bentuk nyata, tetapi menggambarkan kesamaan perilaku. Misalnya, peta berwarna menggambarkan perbedaan ketinggian, atau jaringan pipa yang digunakan sebagai analogi aliran listrik. Model ini lebih mudah dimanipulasi dan berguna untuk memahami situasi dinamis. Yang ketiga itu ada matematik atau symbols model, di mana model ini paling abstrak karena menggunakan simbol-simbol matematika untuk mewakili komponen sistem, di mana model ini bersifat pasti atau berdasarkan peluang karena fleksibel dan kuat. Model ini paling banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Terdapat model riset operasional dan ada beberapa cara untuk membuat model menjadi lebih sederhana, yaitu misalnya yang pertama
melinearkan hubungan yang tidak linear, dan yang kedua itu mengurangi banyaknya variabel ataupun kendala, dan yang ketiga itu mengubah sifat variabel misalnya dari deskriptif menjadi continue, dan yang keempat itu mengganti tujuan pada bilangan ganda menjadi tujuan tunggal, dan yang kelima itu mengeluarkan unsur dinamik ataupun membuat model menjadi statistik, dan yang keenam itu mengonsumsikan variabel random. Di sini terdapat 10 prinsip pembentukan model dalam operation riset dalam bentuk poin. Yang pertama itu ada buat model sederhana mungkin dan jangan terlalu rumit jika tidak perlu. Yang kedua, rumuskan masalah dengan tepat sesuai teknik penyelesaian. Yang ketiga, hindari kesalahan matematis dalam pemecahan model. Dan yang keempat tuh pastikan kecocokan model sebelum diterapkan. Dan yang kelima, jangan nyamakan model dengan sistem nyata. Dan yang keenam tuh jangan membuat model yang tidak diperlukan. Dan yang ketujuh, hindari penggunaan model yang terlalu banyak. Dan yang kedelapan itu pembentukan model harus memberi manfaat. Dan yang kesembilan, kualitas model bergantung pada kualitas data ataupun graph in ataupun graph out. Dan yang terakhir itu model tidak dapat menggantikan peran ataupun pengambilan keputusan. Adapun materi selanjutnya itu mengenai metode-metode riset operasi. Yang pertama itu ada metode analitik di mana menggunakan model matematis dan solusi grafik sesuai sifat model. Yang kedua itu ada metode numerik di mana mengandalkan perhitungan berulang untuk mencari solusi optimum, dimulai dari solusi awal, diperbaiki terus hingga mencapai hasil terbaik atau batas biaya perhitungan. Yang ketiga itu ada metode Monte Carlo di mana teknik simulasi berbasis probabilitas dan sampling dengan langkah menentukan distribusi probabilitas. Menggunakan bilangan acak untuk menghasilkan nilai variabel, lalu mencocokkan fungsi matematis di mana digunakan untuk membentuk distribusi statistik melalui bilangan random. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian contoh kasus. Di sini ada contoh kasus tentang depot air Java Kua yang punya dua sumber produksi, yaitu S1 dan S2, dan tiga tujuan distribusi yaitu T1, T2, dan T3. Nah, di tabel ini bisa kita lihat kapasitas suplai yang permintaannya dari setiap lokasi. Misalnya S1 bisa nyuplai 200 galon, S2 sebanyak 300 galon, sedangkan permintaan dari tiga tujuan totalnya 500 galon. Di samping itu juga ada biaya distribusi per galon dari setiap sumber ke tujuan. Nah, angka-angka ini nanti yang bakal kita pakai buat menentukan biaya distribusi paling efisien. Pertanyaannya ada 3 poin, yaitu yang pertama itu ada menentukan distribusi optimal dengan metode transportasi dari least cost method sampai modified distribution atau MODI. Yang kedua itu ada menghitung total biaya minimum yang bisa dicapai, dan yang ketiga itu ada menjelaskan manfaat penerapan metode ini bagi perusahaan depot air Java Kua. Jadi lewat contoh ini kita bisa tahu gimana riset operasi bisa dipakai buat ngurangin biaya distribusi, tapi tetap bisa memenuhi permintaan di semua lokasi secara efisien. Baik teman-teman, adapun penyelesaian contoh kasus di atas yang dimana kita akan membahas dengan menggunakan metode biaya terkecil atau least cost method. Langkah pertama, kita cari dulu biaya paling kecil. Nah, biaya terkecilnya ada di rute S2 ke T2 dengan nilai 5. Jadi kita alokasikan sebanyak 250 unit. Setelah itu, permintaan di T2 sudah terpenuhi dan sisa penawaran dari S2 tinggal 50. Selanjutnya kita lihat lagi biaya terkecil berikutnya, yaitu S2 ke T3 sebesar 6. Lalu kita alokasikan 50 unit. Nah, di sini supply dari S2 sudah habis. Karena permintaan di T3 masih ada sisa 100, maka kita isi dari S1 ke T3 sebanyak 100 unit. Jadi sisa supply dari S1 tinggal 100. Terakhir kita penuhi permintaan T1 sebanyak 100 unit dari S1 ke T1. Jadi hasil akhirnya alokasi kita adalah yang pertama S1 ke T1 sebesar 100, yang kedua S1 ke T3 sebesar 100, yang ketiga S2 ke T2 sebesar 250, dan yang keempat ada S2 ke T3 sebesar 50. Sekarang kita total biayanya, yang dimana S1 ke T1 itu 100 dikali 6 hasilnya 600. Yang kedua S1 ke T3 itu yang dimana 100 dikali 10 hasilnya 1000. Yang ketiga S2 ke T2 itu 250 dikali 5 jadi 1250. Dan yang keempat itu S2 ke T3 itu 50 dikali 6 jadi 300. Kalau kita semua jumlahkan totalnya menjadi 3150. Selanjutnya ada studi kasus di mana depot air Java Aqua ini memiliki dua sumber produksi dengan kapasitas masing-masing 200 dan 300 galon, serta harus mendistribusikan produknya ke 3 wilayah tujuan dengan permintaan 100, 250 dan 150 galon.
Tantangan utama yang dihadapi adalah menentukan rute distribusi dengan biaya terendah, karena ongkos pengiriman bervariasi antar jalur. Misalnya, biaya dari sumber pertama ke tujuan pertama sebesar 6.000 per galon, sedangkan dari sumber kedua ke tujuan kedua hanya 5.000 per galon. Jika distribusi dilakukan tanpa perencanaan, total biaya bisa membengkak sehingga mengurangi keuntungan perusahaan. Adapun penyelesaian pada kasus depot air Java Aqua ini, di mana menggunakan metode transportasi atau least cost method, di mana dialokasikan 250 galon dari sumber kedua ke tujuan kedua, 50 galon dari sumber kedua ke tujuan ketiga, 100 galon dari sumber pertama ke tujuan ketiga, dan 100 galon dari sumber pertama ke tujuan pertama. Hasil perhitungan menunjukkan total biaya distribusi minimum sebesar Rp3.150. Penyelesaian ini membuktikan bahwa penerapan riset operasi mampu memberikan solusi optimal yang menekan biaya distribusi, meningkatkan efisiensi logistik, serta mendukung pengambil keputusan manajemen dalam persaingan bisnis air minum kemasan. Adapun kesimpulan yang dapat kita sampaikan, di mana riset operasi adalah pendekatan ilmiah untuk menyelesaikan masalah kompleks di militer, industri, bisnis, dan pemerintahan, bertujuan meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Berawal dari penelitian operasi militer Perang Dunia Kedua, riset operasi meluas ke industri dengan dukungan komputer. Intinya adalah pembangunan model akadeemik, analog atau matematis yang dianalisis melalui metode analitik, numeritik, sehingga menjadi alat penting bagi manajemen dalam merumuskan strategi, mengoptimalkan sumber daya, dan meningkatkan efisiensi organisasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, dan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak dosen atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Kami juga memohon maaf apabila selama penyampaian tadi ada kata-kata yang kurang berkenan atau terdapat kesalahan dalam pengucapan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah ilmu baru buat kita semua. Sebelum video ini berakhir, izinkan kami menyampaikan sedikit pantun. Jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa beli souvenir baru. Kalau video kami bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe dulu. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video berikutnya.